Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maisarah dengan NIM 2303200063, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi di mata kuliah Ekonomi Syariah yang akan membahas yang pertama, produksi dalam ekonomi syariah, kemudian tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, dan prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Baik, yang pertama, produksi dalam ekonomi syariah. Produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam membentuk suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Di saat kebutuhan manusia masih sedikit serta sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan sendiri, yaitu seorang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Keterbatasan sumber daya, seorang tidak lagi memproduksi sendiri barang maupun jasa yang dibutuhkannya, sehingga membutuhkan pihak lain untuk menghasilkan sesuatu sebagai kebutuhan tersebut. Secara teknis, produksi bisa diartikan menjadi proses mentransformasi input menjadi output. Namun, definisi produksi dalam ilmu ekonomi meliputi tujuan kegiatan yang menghasilkan hasil dan karakter yang menempel pada barang tersebut. Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu tentunya alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kemudian, faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah, pertama itu ada tenaga kerja, kemudian yang kedua ada modal, ketiga itu sumber daya alam, dan yang keempat pastinya skill atau teknologi. Nah, hubungan faktor produksi tersebut membentuk fungsi matematis yang disebut dengan fungsi produksi. Pada kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengar kata produksi, maka yang terbayang pada pikiran kita adalah suatu kegiatan yang besar yang memerlukan peralatan yang serba canggih serta memakai ribuan tenaga kerja untuk menyelesaikannya. Sebenarnya, dugaan tersebut tidak sahih, karena produksi ini merupakan aktivitas menambah nilai guna suatu barang atau jasa buat keperluan orang banyak. Nah, asal pengertian di atas dapat ditarik suatu konkluzio bahwa tidak semua aktivitas yang menambah nilai guna suatu barang dapat dikatakan suatu proses produksi. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mengikuti sunatullah. Semua aktivitas ekonomi masyarakat pada akhirnya akan ditunjukkan untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian pada konteks perintah menghasilkan sebuah barang, misalnya diharuskan mempunyai nilai maslahat. Nah, dalam konteks perintah menghasilkan suatu barang, misalnya wajib diyakini asal-usul ekonomi Islam, tentulah hal tadi punya nilai maslahat. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat 37, yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan tentang aku, tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, ayat di atas ini menginterpretasikan bahwa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah itu telah memerintahkan beliau untuk membuat bahtera atau kapal yang dipergunakan oleh Nabi Nuh beserta umatnya yang beriman untuk kemudian berlayar. Membuat bahtera termasuk dalam kategori produksi. Nah, oleh karena melewati proses produksi, yakni input proses kemudian output, proses ini tuh berlangsung dengan pengelolaan sumber daya alam atau kayu yang pada awalnya masih berupa papan atau balok. Namun,
setelah diolah dan digabungkan sehingga terbuatlah bahtera yang dapat memberi sebuah manfaat atau nilai guna. Nah, begitu pula guna manusia sebagai khalifatullah fil al-arad, yang artinya sebagai seorang pengelola atau produsen atas semua yang berada di muka bumi ini untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya secara efisien dan optimal sehingga kehidupan sejahtera dan berkeadilan dapat ditegakkan. Secara istilah, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, produksi itu berasal dari sebuah kata production yang artinya penghasilan atau barang-barang yang dibuat maupun dihasilkan. Sedangkan secara terminologi menurut Rifai Wirasasmita diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas suatu barang untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia. Sementara itu, menurut literatur ekonomi Islam, istilah produksi dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-intaj dari akar kata nataja yang secara harfiah dimaknai dengan ijatul silatin atau mewujudkan, mengadakan sesuatu. Sedangkan pada terminologi, para ekonom muslim itu berbeda pendapat lagi dalam menjelaskan produksi. Antara lain, yang pertama, menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1011 Masehi, menganggap bahwa produksi ini merupakan elemen penting dalam beribadah. Secara khusus, Al-Ghazali ini memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai suatu kewajiban sosial atau fard al-kifayah. Ini berarti jika telah ada orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat itu telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang itu dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi itu harus dilakukan secara efisien sebab ialah bagian dari terpenuhnya tugas keagamaan seseorang. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, tahun 1332 sampai 1406 Masehi, melihat produksi sebagai pencurahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu, barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada menurut Monzerkaf. Ini mendefinisikan bahwa produksi ini sebagai pencurahan sebagai kegiatan pengambilan manfaat dari setiap partikel yang ada dari dalam alam. Yang keempat ini menurut Imam Asy-Syatibi, tahun 1388 Masehi, menjelaskan bahwa produksi ini merupakan penambahan nilai guna atas suatu barang yang berorientasi kepada kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut dapat terwujud dengan memelihara maqasid asy-syariah yang terdiri dari 5 unsur pokok kehidupan, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kelima, menurut Najatullah Siddiqi menerangkan bahwa produksi itu secara utuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan bekal untuk generasi mendatang, kemudian upaya juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menurut Rahman tahun 1995, ia menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi. Berdasarkan penyampaian di atas, bisa disimpulkan bahwasannya definisi produksi itu adalah perubahan utilitas atau kepuasan sebuah barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdasarkan atas syariat Islam. Nah, produksi dalam kehidupan sehari-hari
Apabila kita mendengar kata produksi, maka yang terbayang itu tentunya kegiatan yang saya bilang tadi memerlukan peralatan yang serba canggih. Contohnya itu, seorang ibu yang membuat kue untuk keluarganya di rumah, maka kegiatan tersebut sudah dapat dikatakan sebuah kegiatan produksi karena tujuannya bukan untuk masyarakat banyak. Jadi istilah produksi itu sering digunakan dalam term untuk membuat sesuatu. Secara khusus, produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang maupun jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan fundamental, produksi ini dapat diartikan sebagai pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Misal dari sumber daya alam menjadi sebuah barang yang dapat dimanfaatkan lagi, digunakan lagi oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang maupun jasa. Jadi, produksi ini adalah setiap usaha untuk menaikkan atau menimbulkan faedah atau manfaat. Ekonom Islam itu mendefinisikan mengenai produksi dalam perspektif Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kaf, mendefinisikan sebagai kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua, menurut Manan, ia menekankan pentingnya motif altruism bagi produsen yang islami, sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimum dan given demand hipotesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Kemudian yang ketiga, ada menurut Rahman, dia menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Yang keempat, itu menurut Siddiqi, dia mendefinisikan kegiatan produksi ini sebagai penyediaan barang maupun jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima, ini disampaikan menurut Dr. Muhammad Rawas Kolahji, memberikan pandangan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah memaknai dengan ijadu sil'atin, yaitu mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau khidmatu muayyatin bi istikhdami muzayyajin min ansir al-intaj damina intaru zamanin mudaddin, yaitu pelayan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Yang keenam, ini disampaikan juga dari Dr. Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya, yaitu Muqaddimah fi Ilmi al-Iqtisad al-Islamiyah. Abdurrahman lebih jauh lagi nih menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai atau manfaat atau utility yang diambil dari hasil produksi tersebut. Jadi, produksi dalam pandangan beliau harus mengacu pada nilai utility dan masih dalam bingkai nilai halal serta tidak membahayakan bagi diri seseorang maupun sekelompok masyarakat. Yang ketujuh, itu ada menurut Taqiyuddin An-Nabahni. Dalam mengantarkan pemahaman tentang produksi, ia lebih suka memakai kata istisna untuk mengartikan produksi dalam bahasa Arab. An-Nabhani dalam bukunya An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam memahami produksi sebagai sesuatu yang mubah dan jelas berdasarkan as-sunnah, sebab Rasulullah SAW pernah membuat cincin berdasarkan definisi di atas. Jadi kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia yang eksistensinya
dalam aktivitas ekonomi, meskipun setiap definisi di atas memberikan penekanan dan elaborasi yang berbeda-beda, tapi secara garis besar dari masing-masing definisi adalah setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi. Di mana produksi ini adalah proses mencari, kemudian mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia. Baik, produksi dalam ekonomi syariah ini merupakan aktivitas manusia untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, produksi ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi saja untuk memperoleh keuntungan semata misalnya, melainkan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap proses produksi harus memperhatikan aspek halal, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Kita lihat, dalam sistem ekonomi konvensional, produksi itu seringkali hanya diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan individu. Akibatnya apa? Tidak sedikit kegiatan produksi itu yang dapat merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, melakukan penipuan, bahkan memproduksi barang-barang yang membahayakan masyarakat. Maka di sini Islam hadir untuk memberikan batasan sekaligus arahan agar kegiatan produksi itu tetap berjalan namun tidak keluar dari nilai kemanusiaan dan ketuhanannya. Oke. Produksi dalam ekonomi syariah ini berpijak pada keyakinan bahwa sumber daya alam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia ini hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan manusia secara baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, produsen dalam Islam itu tidak boleh menggunakan sumber daya secara berlebihan hingga merusak alam ataupun mengambil hak-hak dari orang lain. Aktivitas produksi dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual. Seorang muslim yang bekerja dan memproduksi barang dengan niat memenuhi kebutuhan hidup halal, membantu masyarakat dan mencari ridho Allah, maka aktivitas tersebut dinilai sebagai ibadah. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi lainnya. Islam itu tidak memisahkan antara kegiatan dunia dan akhirat. Jadi segala aktivitas ekonominya itu pastinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam ekonomi syariah, produksi itu mencakup berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, industri jasa, peternakan, perikanan, hingga teknologi. Seluruh aktivitas tersebut itu diperbolehkan selama tidak bertentangan sama sedikit pun dengan syariat Islam. Jadi produksi minuman keras, narkoba, perjudian, dan segala hal yang dapat merusak moral manusia, merusak tubuh manusia, itu jelas dilarang karena tidak membawa kemaslahatan. Islam itu sangat menghargai orang yang bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW bahkan mencontohkan kehidupan sebagai pedagang yang jujur dan sangat amanah. Dalam sejarah Islam, para nabi banyak menjadi produsen dan pedagang yang sukses. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang menghambat aktivitas ekonomi, tetapi justru mendorong umatnya untuk lebih produktif, kreatif, mandiri. Nah, produksi dalam ekonomi syariah ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Barang dan jasa yang diproduksi itu harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya sekelompok tertentu. Oleh sebab itu, Islam melarang penimbunan barang, monopoli,
dan praktik ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan dan kesulitan sosial. Selain itu, kualitas produk menjadi perhatian penting dalam Islam. Produsen itu tidak boleh mengurangi timbangan, memalsukan kualitas barang, atau menyembunyikan cacat dari suatu produk. Kejujuran merupakan prinsip utama dalam kegiatan produksi. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang soleh di akhirat nanti. Hadis ini sudah jelas menunjukkan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap pelaku ekonomi yang amanah dan jujur. Dalam praktik ekonomi modern, konsep produksi syariah itu dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan halal, industri makanan halal, perbankan syariah, bisnis fashion muslim, wisata halal, hingga industri digital berbasis syariah. Perusahaan syariah ini tidak hanya mengejar profit, teman-teman, tapi juga memperhatikan keberkahan dari usaha yang sedang dilakukan, kesejahteraan pekerja, kepedulian terhadap sosial, dan kelestarian lingkungan. Jadi, konsep produksi syariah juga menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil. Keuntungan perusahaan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga harus memperhatikan hak dari pekerja. Islam mengajarkan agar upah yang diberikan itu secara layak dan tepat waktu. Produksi dalam Islam itu harus memperhatikan kebutuhan primer masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, perumahan, maka produsen muslim itu seharusnya ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kegiatan produksi itu bukan hanya sekedar bisnis, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Nah, Islam di sini juga sangat menghargai seadanya inovasi dan pengembangan teknologi selama digunakan untuk kebaikan. Teknologi ini kita lihat dapat membantu meningkatkan efisiensi dari kegiatan produksi. Contoh, memperluas manfaat ekonomi dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, teknologi ini juga tidak boleh digunakan untuk penipuan, eksploitasi, atau penghancuran moral masyarakat yang intinya digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kegiatan produksi dalam ekonomi syariah itu harus memperhatikan konsep halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan menurut syariah, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Produk yang halal tetapi membahayakan kesehatan tetap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, produsen muslim ini dituntut untuk memperhatikan kualitas bahan baku, proses produksi, kebersihannya, sampai keamanan produk, hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen. Dalam konteks pembangunan ekonomi, produksi syariah ini memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak produksi halal dan berkualitas, maka semakin besar peluang kerja yang tercipta. Pendapatan masyarakat pastinya akan meningkat, kemiskinan tentunya dapat dikurangi, dan pengangguran juga ikut berkurang. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjadi masyarakat yang produktif dan tidak bergantung kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa pentingnya sebagai umat muslim itu untuk dapat melihat peluang. Produksi syariah juga memiliki hubungan erat dengan konsep keberlanjutan lingkungan. Pastinya, Islam melarang kerusakan di bumi. Aktivitas industri yang dapat mencemari sungai, kemudian merusak hutan, atau menyebabkan bencana ekologis itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi seorang produsen muslim itu harus memiliki kesadaran penuh bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga untuk generasi mendatang, bukan dirusak untuk kepentingan sesaat. Kemudian, jika kita lihat dari aspek material,
Produksi dalam Islam itu juga bertujuan untuk membangun peradaban. Kemajuan ekonomi umat Islam di masa lalu itu tidak terlepas dari berkembangnya kegiatan produksi dalam berbagai bidang seperti pertanian, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan industri. Peradaban Islam itu pernah menjadi pusat ekonomi dunia karena umat Islam mampu menggabungkan nilai spiritual dan kemajuan ekonomi. Maka dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah itu bukan hanya kegiatan untuk menghasilkan barang maupun jasa, melainkan aktivitas yang mengandung nilai ibadah, moral, sosial, hingga kemanusiaan. Islam sangat menghendaki sistem produksi yang adil, halal, bermanfaat, berkualitas, serta membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam ini sangat berbeda dengan konsep produksi dalam ekonomi kapitalis. Dalam sistem kapitalis itu, tujuan utama produksi umumnya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan dalam Islam, keuntungan itu memang penting, tetapi bukan satu-satu tujuan. Produksi dilakukan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan produksi menurut Islam dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi itu dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi pada ekonomi Islam, yaitu memberikan maslahah bagi yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba itu tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Maka dalam konsep maslahah itu dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba atau yang disebut dengan profit yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah itu berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen itu sendiri dan manusia secara keseluruhan. Adapun tujuan kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, bentuk pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Pada tujuan ini akan menimbulkan dua implikasi, yaitu pertama, produsen itu hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu keinginan konsumen karena keinginan manusia sifatnya itu tidak terbatas, sehingga seringkali mengakibatkan ketidakjelasan antara keinginan dengan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kehidupan. Kedua itu, kuantitas produk yang diproduksi itu tidak berlebih, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Yang selanjutnya, yaitu dalam bentuk menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Meskipun produsen hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, namun hal ini bukan berarti produsen itu bersifat pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia. Yang mau memproduksi hanya berdasarkan permintaan konsumen, produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa yang menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat sekitar. Kemudian, tujuan kegiatan yang ketiganya itu yaitu menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Nah, sikap proaktif inilah juga harus berorientasi ke dalam artian pertama, harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang, sehingga seorang produsen dalam kerangka Islami tidak akan memproduksi barang yang bertentangan dengan syariat
maupun barang yang tidak memiliki manfaat real bagi umat. Kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi itu tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga diperuntukkan untuk generasi mendatang di kemudian hari. Orientasi ke depan inilah akan mendorong si produsen untuk terus-menerus melakukan riset, penelitian, kemudian pengembangan yang bertujuan untuk efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi serta mencari dan menciptakan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan. Sehingga di masa depan itu persediaan barang dan jasa itu tidak mengalami kerugian, kekurangan, dan hal-hal yang bersifat negatif. Seperti itu. Yang keempat, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Nah, ini merupakan tujuan akhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial juga ibadah kepada Allah, dan inilah tujuan produksi yang tidak akan mungkin dapat tercapai dalam ekonomi konvensional yang bebas nilai. Tujuan produksi adalah mendapatkan berkah secara fisik, belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri. Tujuan ini akan membawa implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan menghasilkan keuntungan material, namun harus mampu pula memberikan keuntungan bagi orang lain dan agama. Bisa kita lihat bahwa saat ini pada sistem ekonomi konvensional itu berkembang pula mekanisme Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai sarana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Namun, kita lihat juga bahwa mekanismenya telah lebih dahulu terdapat dalam ekonomi Islam. Dan dalam ekonomi Islam itu, mekanisme ini sudah willy dan ini dengan sistem yang ada. Sehingga produsen yang Islam itu akan mampu memaksimalkan keuntungan material sekaligus keuntungan kepada masyarakat dan agama. Nah, produksi dalam Islam juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita perhatikan ketika suatu usaha itu berkembang dengan pesat, maka tentunya usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, dari sinilah pengangguran dapat berkurang karena adanya penyerapan tenaga kerja pada suatu usaha. Hal ini tentunya dapat mengurangi kemiskinan juga. Kemudian, Islam sangat menghargai orang yang bekerja karena bekerja adalah bentuk usaha untuk menjaga kehormatan diri. Selain itu, tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menjaga harta agar berkembang secara halal. Harta dalam Islam itu kita ketahui tidak boleh didiamkan tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, investasi dan produksi itu diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar. Jadi, Islam itu tidak menyukai sikap malas dan berpangku tangan atau bergantung pada orang lain. Nah, produksi dalam Islam juga bertujuan untuk memperkuat umat. Jadi, umat Islam yang kuat ekonominya akan lebih mandiri, mampu membantu sesama, dan memiliki posisi yang terhormat. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan memiliki keterampilan. Kita lihat lagi teman-teman, tujuan lain dari produksi ini adalah untuk menciptakan keberkahan hidup. Keberkahan itu berbeda dengan sekedar keuntungan materi. Keberkahan itu berarti kebaikan yang membawa ketenangan, manfaat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak usaha yang keuntungannya besar, tetapi tidak membawa ketenangan karena dilakukan dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak sesuai dengan diajarkan oleh Islam. Nah, sebaliknya, usaha yang sederhana namun halal seringkali membawa kebahagiaan hidup. Selanjutnya motivasi. Motivasi produksi dalam Islam juga sangat luas. Motivasi utama seorang muslim dalam bekerja dan berproduksi adalah ibadah kepada Allah. Ketika seorang bekerja dengan niat yang baik, maka aktivitas ekonominya
akan bernilai pahala, dan sebaliknya, jika berniat buruk maka akan bernilai dosa. Seperti itu. Motivasi berikutnya adalah memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga. Islam itu mewajibkan seorang kepala keluarga itu kan mencari nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Oleh karena itu, produksi ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral bagi setiap seorang muslim. Kita lanjutkan lagi. Seorang muslim itu termotivasi untuk berproduksi itu ya karena ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Disinilah seorang pengusaha yang menghasilkan produk berkualitas dan membantu kebutuhan masyarakat berarti telah memberikan manfaat besar, berarti sudah berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan yang sesuai bagi masyarakat. Nah, motivasi lainnya lagi kita lihat muncul dari semangat untuk menghindari kemiskinan. Islam itu tidak memuji kemiskinan apabila disebabkan oleh kemalasan. Kemiskinan itu dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan moral. Contohnya, banyak orang-orang yang miskin hidupnya itu melakukan hal-hal yang salah, seperti mencuri, perampok, dan lain sebagainya, mengambil hak bukan miliknya dan mencari rezeki atau harta dengan cara-cara yang salah, sehingga itu sangat merugikan orang lain bahkan lingkungan sekitar. Maka dari itu, Islam itu sangat-sangat mendorong umatnya agar bekerja keras dan produktif. Nah, dalam Islam, motivasi mencari keuntungan itu tetap diperbolehkan. Keuntungan adalah hal yang wajar dalam bisnis, namun keuntungan tersebut juga harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Islam itu melarang penipuan, teman-teman, riba, gharar, dan manipulasi pasar demi memperoleh keuntungan. Jadi, motivasi lain dalam produksi ini adalah semangat membangun peradaban Islam. Umat Islam yang maju dalam bidang ekonomi akan mampu pastinya mengembangkan pendidikan, teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu apa? Aktivitas ekonomi ini memiliki dampak besar terhadap kemajuan umat. Nah, Islam di sini juga memberikan motivasi spiritual bagi para produsen ya, bahwa setiap usaha yang dilakukan secara halal itu akan mendapatkan pahala dan sebaliknya. Bahkan ketika seorang memberi makan keluarganya dari hasil usaha yang halal, hal tersebut itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh muslim kita lihat yang sukses dalam bidang ekonomi karena memiliki motivasi ibadah dan kemanfaatan sosial. Mereka tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga dermawan dan peduli terhadap masyarakat. Motivasi produksi dalam Islam juga harus dibangun di atas nilai kejujuran, di mana keberhasilan yang ia capai melalui penipuan tentunya tidak akan membawa keberkahan sedikit pun, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang dinafkahinya. Karena itu, Islam sangat mengajarkan etika bisnis yang kuat agar kegiatan ekonomi itu tetap sehat dan adil. Dengan demikian, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam itu tidak semata-mata bersifat material atau keuntungan pribadi, tetapi juga spiritual dan sosialnya juga didapatkan. Produksi itu diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan, kemudian keadilan, dan keberkahan, juga kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi ini mempunyai peran penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran di sini telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, banyak dicontohkan bagaimana umat Islam itu diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 280, itu dengan arti dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kata-kata itu pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menunjukkan usaha yang tidak terbatas, teman-teman. Sedangkan karunia berarti perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia secara ekonomis itu mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan bahwa mementingkan kegiatan produksi itu merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi. Nah, kegiatan produksi ini mengerucut pada manusia dan eksistensinya. Pemerataan kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam juga harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Pada prinsipnya, kegiatan produksi ini terkait dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi yang mengutamakan terselenggaranya kemaslahatan maslahah untuk menggapai kebahagiaan hakiki atau falah. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari produksi ekonomi syariah. Yang pertama, kegiatan produksi itu terikat pada tataran nilai moral yang islami, mulai dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan faktor produksi, kemudian proses produksi hingga pemasaran, dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus berbasis pada ketentuan moral dalam Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius itu sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, dilanjutkan yang kedua, kegiatan produksi itu harus memperhatikan aspek sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan produksi ini harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat di skala yang lebih luas lagi. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan atau stakeholders. Nah, permasalahan ketiga yaitu permasalahan ekonomi muncul bukan hanya karena kelangkaan, tetapi kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi saja untuk pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya yang keempat, kegiatan produksi dalam perspektif Islam itu bersifat altruistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam yaitu falah di dunia dan di akhirat. Kegiatan produksi ini juga berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat sekitar. Nah, prinsip pokok produsen yang Islam itu yaitu yang pertama ada pastinya harus memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Kemudian memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan itu dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Jadi, perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi juga dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Norma dan Etika Islam, antara lain, yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Nah, prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Dikatakan bahwa produsen-produsen di bawah
di bawah tuntunan sistem ekonomi ciptaan manusia atau sekuler, tidak mengenal batas halal dan haram. Tujuan utama mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material atau finansial. Tidaklah penting apakah produksi yang mereka lakukan membawa kemanfaatan dan maslahah, ataukah merugikan dan membawa keburukan, sesuai dengan yang dituntun etika atau tidak. Bagi mereka, ada jarak pemisah atau kesenjangan antara aktivitas ekonomi dengan nilai akhlak dan ketuhanan atau religiusitas. Yang kedua, ada perlindungan kekayaan alam. Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam ketika ia merupakan nikmat dari Allah kepada hambanya. Setiap hamba itu kan wajib mensyukuri dan dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran, dan lain-lain yang pada gilirannya akan menimbulkan kehancuran di muka bumi. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60, yang artinya, dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarkanlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Teman-teman, melakukan kerusakan itu sudah tentu benar-benar sangat dibenci dalam Islam, dan karena itu Allah itu tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan dan tidak mencintai kerusakan. Bertolak dari esensi firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dapat diterjemahkan bahwa pelaku ekonomi itu tanpa kecuali dilarang untuk merusak kelestarian hutan dengan dalih untuk kepentingan industri. Karena akibatnya itu akan merusak ekosistem yang bisa mengganggu lingkungan hidup manusia secara meluas. Demikian seterusnya, masih banyak contoh lain yang bisa menjadi justifikasi mengapa Islam melarang membuat kerusakan, karena pada akhirnya akan merugikan kepentingan orang lain di muka bumi ini. Kesimpulan singkatnya, saat seseorang merusak hutan, merusak alam, merusak muka bumi, maka kerusakan itu akan dirasakan kembali oleh kita sebagai yang menempati bumi ini. Gitu. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain, yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap produksi, pada setiap tahapan produksi. Mulai dari pencucian, pengolahan, sampai packaging, dan sampai produk tersebut sampai kepada tangan konsumen, semuanya itu harus dalam kondisi halal. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, pemeliharaan keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta tercapainya kemakmuran. Dan yang keempat, produksi dalam Islam itu tidak dapat dipisahkan dan tujuan kemandirian umat. Dan yang kelima itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Nah, faktor-faktor produksi, hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor-faktor dapat dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi ini dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi diistilahkan dengan output. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumusan dalam ilmu ekonomi. Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing return. Hukum ini mengatakan bila satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambah dari mula-mula menaik, tetapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan input.
Yang pertama itu ada kekayaan alam. Yang maksud dengan alam adalah segala kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Alam ini sebagai faktor produksi yang penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, teman-teman. Umpamanya permukaan air, kesuburan tanah, udara, air, gunung, hutan, hewan, iklim, hujan, dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 14, dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Pada hakikatnya teman-teman, seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia. Jadi, mereka boleh menggunakan sumber daya tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas. Pendaya gunaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip tepat pakai dan tepat guna. Menurut pandangan Islam, sumber alam yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang. Baik Al-Quran maupun Sunnah telah banyak menekankan pembudidayaan sumber alam termasuk tanah secara baik dan efisien. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja ini merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan karena kesuksesan suatu produksi itu terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi perusahaan itu dapat maju dan berkembang. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang maupun jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja ini dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi suatu barang yang bisa digunakan atau dikehendaki oleh perusahaan. Nah, hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad atau kontrak pekerjaan yang telah disetujui. Kemudian, yang ketiga ada modal. Modal ini menduduki tempat yang spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam itu memandang modal itu harus bebas dari bunga. M. Amanan berpendapat bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal, termasuk barang-barang milik umum. Islam itu mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan dengan aturan bahwa modal itu tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Hasr, Surah ke-59 ayat ke-7 yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Nah, bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam persoalan modal ini dengan cara mensyaratkan zakat dan akad, mudharabah, serta musyarakah. Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Jadi, modal itu menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lanjutan. Yang keempat, ada kewirausahaan. Faktor kewirausahaan ini adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor penduduk. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan berperan mengatur, kemudian mengkombinasikan faktor-faktor produksi di dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien.
Di dalam dunia industri modern, kewirausahaan ini memainkan peran yang amat signifikan dan itu membuatnya menjadi faktor produksi yang penting. Wirausahalah yang memperkerjakan faktor produksi yang lain, membayari mereka dan mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dia itu mirip seorang kapten kapal yang menyetir kapal industri menuju pelabuhan kemakmuran ekonomi. Jadi fungsi utama yang dilakukan oleh wirausaha adalah mengorganisasi dan mengordinasi faktor-faktor produksi lalu memanfaatkannya bersama. Nah, prinsip produksi dalam ekonomi syariah ini merupakan pedoman yang harus terus dipatuhi oleh setiap produsen muslim agar kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian prinsip-prinsip ini menjadi pembeda utama antara produksi syariah dengan sistem produksi konvensional. Prinsip pertama itu adalah tauhid. Tauhid berarti meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan produksi, seorang muslim itu harus sadar bahwa usaha yang dilakukan itu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kesadaran tauhid itu membuat produsen jauh lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Kemudian prinsip kedua itu halal. Barang dan jasa yang diproduksi itu harus halal menurut syariat Islam. Produksi minuman keras, narkoba, perjudian, dan produk haram lainnya tidak diperbolehkan meskipun penghasilannya itu mencapai keuntungan yang besar begitu. Prinsip halal juga mencakup proses produksi, bahan baku, distribusi, hingga pemasarannya. Prinsip ketiga itu keadilan. Islam itu sangat menuntut keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Produsen itu tidak boleh menzalimi pekerja, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Upah pekerja itu harus dibayar secara layak, kualitas barang juga harus sesuai, dan harga itu tidak boleh merugikan konsumen. Prinsip berikutnya itu adalah kemaslahatan. Produksi itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Barang yang diproduksi harusnya membantu memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya ada prinsip amanah juga sangat penting dalam kegiatan produksi syariah. Produsen itu harus jujur terhadap kualitas barangnya, ukuran, bahan, dan informasi produk. Islam melarang segala bentuk penipuan dan manipulasi. Selain itu terdapat juga prinsip keseimbangan. Islam menghendaki keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, serta antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Jadi, produksi yang merusak alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip efisiensi juga diajarkan dalam Islam, teman-teman. Jadi, seorang muslim itu tidak boleh boros dan menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Penggunaan bahan baku, energi, waktu, tenaga kerja harus dilakukan secara efektif agar tidak menimbulkan pemborosan. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dari produksi syariah. Jadi perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal tetapi juga kepada pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan syariah itu seharusnya memiliki kepedulian sosial seperti zakat, sedekah, dan program pemberdayaan masyarakat. Islam mengajarkan prinsip profesionalisme. Jadi seorang produsen itu harus bekerja secara sungguh-sungguh dan menghasilkan produk yang berkualitas. Rasulullah itu menyukai pekerjaan yang dilakukan dengan itqan atau profesional dan sempurna. Prinsip transparansi juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai produk, harga, kualitas, risiko harus disampaikan secara jujur. Konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga dia tidak merasa dirugikan atas pembelian barang ataupun jasa tersebut. Prinsip anti monopoli juga menjadi bagian dari ekonomi syariah. Jadi Islam itu melarang penguasaan pasar secara zalim yang menyebabkan kerugian masyarakat. Monopoli itu dapat menyebabkan harga itu tidak stabil dan dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, terdapat prinsip kerjasama dan ukhuwah. Ekonomi syariah ini mengutamakan semangat dan saling membantu dan bekerja sama, bukan saling menghancurkan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip produksi syariah ini dapat diterapkan melalui sertifikasi halal, sistem upah yang adil, penggunaan bahan yang aman, pengelolaan limbah yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah itu biasanya lebih dipercaya masyarakat karena menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun suatu usaha yang jangka panjang.
Prinsip produksi syariah juga relevan dengan tantangan ekonomi modern seperti krisis lingkungan, kesenjangan sosial, dan eksploitasi tenaga kerja. Islam menawarkan solusi ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, teman-teman, kegiatan produksi itu tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Inilah tujuan besar ekonomi Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual dari manusia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap materi ini bisa menambahkan pengetahuan baru, wawasan baru kepada kita dan teman-teman sebagai pendengar. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam proses penyampaian. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.